Hey what's up Fusik Nation, kembali lagi di Facebook Kids Anti Dukun Series. Ini sudah ada di episode ke yang 26, seingat aku. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang pentingnya ya kita itu harus rajin-rajin testing konten iklan dan testing audience. Karena kalau nggak gitu, itu berarti namanya nanti dampaknya bisa menjadi miskin profit. Nah ya, kok bisa jadi miskin profit gara-gara enggak testing konten iklan sama enggak testing audience? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini, guys. Oke, apakah kamu termasuk tipe advertiser solo ataupun advertiser di sebuah perusahaan yang iklannya itu cuman satu campaign, satu adset, dan satu konten iklan? Itu mau sampai kiamat kayak itu terus kamu ngeluh, kok performa iklanku kok kayak gitu-gitu terus ya? Ya iyalah kamu kayak gitu ya. Nah, untuk agar kamu itu tercerahkan, nggak kayak gitu-gitu lagi, nah kita akan bahasnya dengan jauh lebih detail dengan dicoret-coret. Oke, nah tadi yang aku bilangin ya, satu campaign, satu adset, satu ad, itu kalau kalian ngelakuin ini sampai kiamat kayak begini, karena ada loh kenyataannya klien aku dulu-dulu tuh yang kayak gini. Jadi sebelum dia konsultasi dengan aku, dan selama konsultasi dia nggak mau merubah kayak gini, dia takut gitu kan. Dan terus bahkan dia ini konsultasinya nggak dilanjutin karena apa? Takut bikin campaign-campaign yang lain. Ini kan sontoloyo banget ya. Jadi kalau kalian model ngiklannya kayak gini, terus protes performa iklan kamu tuh nggak bagus, ya bercanda aja. Ini hell no ya. Buat kalian yang masih kayak gini ya, mohon mentalnya diperbaiki ya, jangan kayak gini, oke? Karena kalau kayak gini kita nggak tahu kemungkinan yang lain. Nah ini ya guys ya, ini aku selalu mengibaratkan konten iklan itu seperti seorang sales, sedangkan audiens itu seperti kumpulan. Nah misalnya teman-teman punya satu campaign, ya kan? Terus kalian punya dua adset, di mana dua adset itu selalu aku ibaratkan seperti, misal kalau di sini itu seperti satunya adalah kumpulan Pak RT, terus satunya adalah kumpulan arisan Bu Dewi, yang dimana keduanya pasti ya ada kumpulan orang yang berbeda ya, tapi di lingkup marketing, pembahasan marketing, kedua kumpulan ini setidaknya harus memiliki kesukaan yang sama. Jadi kita nggak bisa memasuki suatu kolam yang itu nggak ada interest sama sekali dengan produk kita. Nah, terkait konten iklan, ini ada dua. Nah, ini kenapa kok ada gambar Mbak Isyana sama si Raisa? Ya, jadi karena tadi bilang ya, seperti dua orang salesman ya, berapapun kontennya ibaratkan itu seperti salesman. Nah misal nih kamu punya satu campaign yang aset pertama ini kamu nargetkan di kumpulan Pak RT, tapi kalau kamu itu cuman punya konten iklan satu, yang satu itu adalah hanya si Isyana ya toh. Nah itu mungkin di kumpulan Pak RT lama-kelamaan juga akan jenuh, dan tidak semua orang di kumpulannya Pak RT itu akan senang dengan Isyana ya. Ada kemungkinan seperti itu ya. Tetapi dengan kita punya dua angle konten iklan, entah satunya gambar, entah video yang beda cerita, mungkin angle yang berbeda juga ya. Di sini aku ibaratkan satunya adalah si Raisa. Nah, dengan begitu kemungkinannya yang di kumpulan Pak RT ini suka dengan produk kamu itu menjadi lebih tinggi daripada kamu iklannya cuman kamu tembak dengan di sini. Nah, terus di kumpulannya si arisan Bu Dwi ini, nah mungkin yang di sini ini yang suka sama Isyana malah lebih banyak daripada yang ada di sini ya. Begitu juga nanti dengan audiens yang lain. Jadi kalau kamu ya cuman punya satu konten iklan secara terus-menerus, waduh. Jadi produk kamu ini bisa jadi menjadi nggak menarik, padahal mungkin bisa menjadi menarik ke audiens tertentu dengan salesman tertentu, angle iklan tertentu. Tapi gara-gara kamu miskin testing konten iklan, jadi nggak menarik. Nah, ini ada real case study ya dari klien aku. Jadi klien aku tuh dulu dia, seingat aku, dia menjual mukena ya. Mukena itu
alat untuk sholat untuk wanita, ya kan? Dia jual mukena yang dimana jual mukenanya itu ngambilnya dari marketplace ya. Dia sudah melakukan upaya tertentu, tetapi dia bilang kok penjualannya cuman gitu-gitu aja. Terus ketika tak tanya, Mbak, apakah kamu pernah menggunakan konten iklan yang berbeda, angle yang berbeda? Belum Mas gitu. Nah, setelah aku berikan wejangan seperti itu ya, strategi yang aku sarankan, lalu dia bikin konten iklan dengan angle yang berbeda. Alhamdulillah ya, akhirnya produknya yang tadi itu, mukena itu, penjualannya menjadi naik lagi. Hanya dengan apa? Mengganti konten iklan. Jadi buat teman-teman mungkin yang penjualannya gitu-gitu aja, bisa jadi konten iklan kamu tuh ya cuman itu-itu aja ya. Cobalah kalian berpikir untuk menembak ya dengan konten-konten iklan yang berbeda gitu. Nah, terkait konten iklannya yang harus kayak gimana, lalu prosesnya kita mencari tahu konten iklan yang bagus menurut market itu kayak gimana. Nah, itu juga aku bahas di mana Facebook Ads anti dukun yang premium. Kenapa premium? Kalau yang gratisan nanti malah nggak dipraktekin dan disia-siakan. Nah, kalau kamu tertarik di Facebook Ads anti dukun premium yang nanti akan bahas juga tentang seputaran konten iklan dan framework juga nanti testingnya, itu kalian bisa join dulu waiting listnya di link yang ada di sini ya. Nanti yang kamu yang join waiting list ini, kalian mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harga spesial, tapi hanya beberapa orang aja. Nah, apakah kalian termasuk yang mendapatkan harga spesial? Makanya join aja. Oke, lanjut ya. Jadi tadi solusinya kalau miskin testing konten iklan, tadi penyebabnya ya. Nah, solusinya adalah kalian harus punya testing angle yang lain. Nah, seperti ini ya, yang sudah aku contohkan di sini. Ini adalah Arthur Carlin Indonesia. Ini adalah selimut yang ini memberikan efek berat ya, kayak pelukan gitu di tubuh kita. Nah, ini dia satunya adalah video, dan satunya videonya ini kayak storytelling. Video ini adalah storytelling gitu, dan yang satunya ini adalah video simple yang itu menunjukkan tipe-tipe selimut yang ditawarkan oleh si Arthur Carlin ini. Nah, sebenarnya dia di Facebook Ads ya, di Facebook Ads Library itu ada banyak sekali konten-konten iklan yang dia sedang testing ya. Intinya adalah kalian tuh harus banyak testing konten iklan, dan berdasarkan data dari Facebook, aku juga mendengar ternyata advertiser yang profesional, yang menangani brand-brand profesional itu setidaknya dalam sebulan mereka melakukan testing itu sampai 11 konten iklan. Nah, kalau kalian kok cuma satu doang aja, itu kan berabe. Jadi saran aku buat teman-teman ya, setiap sebulan itu kalau sudah ada profit dari penjualannya, itu silakan kalian itu wajib mengalokasikan profit tersebut untuk pembuatan konten iklan baru. Karena nantinya juga guys, itu konten iklan tuh nggak bisa kalian gunakan secara terus-menerus. Karena kalau digunakan secara terus-menerus, itu nanti juga bisa menjadi jenuh. Aku dulu juga udah pernah kayak gitu ya. Setelah konten iklannya aku ganti menjadi baru, penjualannya jadi bagus lagi. Begitu guys. Nah, itu ya tadi tentang pentingnya kalian harus testing konten iklan dan testing audience. Karena kalau miskin testing, ya bisa jadi miskin profit. Nah, buat teman-teman yang enggak butuh e-course, tapi butuhnya adalah dashboard kamu di Bredel secara detail one on one dengan aku ya, dengan Fusik. Nah, itu kalian hanya bisa dilayani melalui konsultasi one on one. Kalau kalian beli e-course yang tadi, yang Facebook Ads Anti Dukun Premium itu nggak bisa ya. Itu hanya bentuknya e-course. Kalau kalian butuhnya dijawab pertanyaanmu sama di Bredel dashboardmu, itu hanya bisa lewat konsultasi one on one. Nah, itu kalian silakan bisa daftarnya di sini. Tapi pada saat video ini dibuat ya masih penuh, itu baru dibuka lagi nanti November ya 2021, itu awal bulan. Dan nanti setelah awal bulan November itu, setelah dibuka, kalau nanti sudah penuh ya, karena kemarin juga satu hari juga langsung penuh, besoknya lagi harganya sudah naik. Kalau memang kalian butuh di Bredel dashboardnya secara one on one dan memang ada budgetnya, silakan aja daftar dulu di link di bawah ini ya. Ngantri dulu, terus nanti kehabisan dan harganya akan
aku naikkan tentunya gitu. Oke, gitu aja guys untuk Facebook Ads anti dukun series pada seri kali ini di nomor 26. Semoga ini bisa mencerahkan kalian ya, semoga bisa menambah wawasan kalian di ranah pertestingan di Facebook Ads gitu. Oke, as always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.